Selamat Paskah untuk seluruh umat Tuhan. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Mari bersama-sama kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayat 1, 2, 5, dan 6. Bapa Pencipta kami di surga, bersama seluruh alam semesta dan segala makhluk yang hidup, kami mau menghaturkan sembah dan syukur kami kepadamu. Sebab Kristus telah bangkit, memberi harapan baru bagi kami. Ya Kristus penebus kami, bersama seluruh umat manusia yang telah dan selalu Engkau cintai, kami mau menyanyikan lagu iman kami atas kebangkitan-Mu yang menghidupkan kami. Sebab Kristus telah bangkit, memberi harapan baru bagi kami. Ya Roh Kudus pemelihara dan penghibur kami, bersama seluruh gereja-Mu di atas muka bumi, kami mau merayakan keselamatan kami di dalam Kristus. Sebab Kristus telah bangkit, memberi harapan baru bagi kami. Pertolongan kita dalam ibadah Paskah 2020 ini datangnya dari Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
yang membimbing kita dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah nas yang membimbing kita. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 194 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan, marilah di hadapan Tuhan kita menyadari dan mengakui segala kelemahan iman dan kesalahan kita terhadap Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu, kami orang berdosa, kami sungguh orang berdosa. Di tengah kelimpahan kasih sayang-Mu, seringkali kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Kami sering lupa bahwa Tuhan adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami.
sehingga kami merasa sendiri dan putus asa. Dan terlebih, dalam masa karantina mandiri ini, kami mengeluh, kami khawatir, dan bahkan kami takut. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar kami mencintai sesama kami seperti diri kami sendiri. Dan kami mengaku, seringkali kami tidak melihat sesama kami sebagai diri kami sendiri. Justru kami melihat sesama sebagai saingan, lawan, bahkan musuh kami. Pun di dalam kami menghadapi COVID-19, kami saling menyalahkan, saling menghakimi, dan merasa lebih dari yang lain. Kristus, sayangilah kami. Dalam belas kasih-Mu kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, jika demikian pengakuan dan permohonan kita, maka Allah Bapa kita yang mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita, sebab pada Tuhan ada kasih sayang yang berlimpah dan pengampunan yang selalu baru. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita menyambut petunjuk hidup baru dengan bersama-sama mengkidungkan Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2. Marilah kita mohon bimbingan Tuhan untuk pembacaan dan pewartaan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa.
Bapa kami di surga, Bapa yang maha hadir di dalam roh Yesus Putramu, kami merayakan kebangkitan dan kehidupan Kristus Tuhan kami yang hidup di tengah-tengah kami di sini. Sebentar kami hendak mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Curahkanlah roh-Mu yang kudus atas kami, agar sabda-Mu hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami mohon, curahkanlah roh-Mu yang kudus atas kami semua. Amin. Yohanes 20 ayat 1 sampai 20. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku seiman, Salam. Saudara, kita merayakan Paskah dalam suasana yang tidak seperti biasanya. Kita merayakan kebangkitan Kristus dalam suasana duka yang sangat mendalam karena COVID yang telah merenggut ribuan nyawa di seluruh dunia. Kita merayakan kebangkitan Kristus dalam situasi yang masih mencekam, karena masih banyak penderita COVID yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Kita merayakan kebangkitan Kristus dalam perasaan khawatir, tegang dan was-was. Jangan-jangan virus ini ada di sekitar kita, hanya belum terdeteksi karena segala keterbatasan dan kekurangan kita di sini. Saudara, suasana Paskah 2020 begitu campur aduk. Kehidupan dan kematian begitu dekat berdampingan. Sukacita dan duka cita seperti saudara kembar. Keputusasaan dan harapan bergandengan tangan seperti tidak mau saling melepaskan. Dan di tengah situasi seperti inilah kita mendengarkan berita Paskah. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria
Magdalena pergi ke kubur itu. Tentu Maria Magdalena pergi ke kubur karena duka cita yang mendalam dan perasaan kehilangan. Tentu Maria Magdalena pergi ke kubur dengan langkah yang pelan dan penuh kewaspadaan terhadap tentara Romawi, karena peristiwa penyaliban dan kematian Yesus sangat mengerikan dan masih tergambar jelas di dalam ingatannya. Dan bagi Maria Magdalena, yang tersisa dan yang paling berharga pada saat itu hanyalah kuburan Yesus sebagai tempat untuk mengenang sahabatnya, guru dan penyembuh kehidupannya. Maka pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu penutup kubur Yesus telah digeser. Maka ia berlari mencari Simon, Petrus dan murid yang lain, menyampaikan kabar bahwa kubur terbuka. Maria Magdalena terkejut di depan matanya, kubur Yesus telah terbuka. Keterkejutan Maria Magdalena terhadap kubur yang telah terbuka memberikan dia kekuatan yang baru. Yang tadinya susah, lemas, putus asa dan berlinang air mata, sekarang penuh semangat, penuh keberanian. Maria Magdalena berlari-lari mencari Simon Petrus dan murid yang lain. Demikian pula Simon Petrus dan murid yang lain yang sedang berkabung dalam duka dan putus asa, ketika mendengar kabar dari Maria Magdalena, seperti menyentak mereka, dan mereka mendapatkan daya baru. Keduanya keluar dan berlari kencang bersama menuju ke kubur Yesus. Di kubur yang terbuka, Simon Petrus, murid yang lain, hanya melihat kain kafan dan kain peluh yang tergulung. Lalu mereka mencari-cari, di mana jenazah Yesus, di mana mayat Yesus. Menurut cerita Maria Magdalena yang menyampaikan kabar tadi bahwa Tuhan telah diambil orang, Tuhan telah dipindahkan. Tetapi Petrus bertanya di dalam hatinya, kalau dipindahkan, mengapa kain kafan yang membungkus tubuh jenazah Yesus, mengapa kain peluh yang mengikat kepala jenazah Yesus dilepas, tertinggal dan tergulung rapi di tanah? Seolah-olah Yesus baru saja bangun tidur, melipat kain pembungkus tubuhnya, dan lalu pergi keluar. Pada saat itulah mereka sadar dan percaya, seperti yang telah dikatakan oleh kitab suci, ia harus bangkit dari antara orang mati. Kubur yang terbuka, kain kafan dan kain peluh yang tertinggal dan tergulung rapi di tanah membuka mata, membuka pikiran dan ingatan mereka terhadap apa yang dikatakan kitab suci. Maka mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Saudara, pengalaman Paskah pertama Maria Magdalena, Simon Petrus dan murid yang lain hendaknya juga menghantar kita pada pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang hidup di tengah-tengah kita. Pengalaman Paskah pertama Maria Magdalena, Simon Petrus dan murid yang lain hendaknya menghantar kita pada pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang telah dan selalu meninggalkan jejak kehadirannya, meninggalkan jejak keterlibatannya, pertolongannya, kasihnya di tengah perjalanan dan perjuangan hidup kita
hari-hari ini. Jejak kehadiran, keterlibatan, pertolongan kasih Tuhan di tahun yang lalu, di bulan yang lalu, di minggu yang lalu, di hari kemarin, membuka mata, pikiran dan kehendak keyakinan kita yang kuat bahwa Tuhan hadir di sini sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Maka keyakinan ini memberi kita keberanian, memberi kita kekuatan sekaligus ketenangan menjalani hidup kita yang kadang mengejutkan, rumit dan berat oleh berbagai persoalan-persoalan keluarga, tekanan pekerjaan, kesulitan-kesulitan hidup dan kekurangan-kekurangan hidup kita. Juga terhadap wabah yang kita hadapi bersama dengan seluruh umat manusia. Bersama Kristus yang bangkit dan maha hadir di dalam rohnya, kita diberi hikmat dan kedamaian hati untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap tanggung jawab hidup kita dengan penuh optimis dan kegembiraan. Bersama Kristus yang bangkit dan maha hadir, kita harus pantang menyerah. Kita harus terus penuh kegigihan menjalani gaya hidup baru di tengah wabah COVID-19 ini, yakni gaya hidup sehat secara jasmani dan gaya hidup sehat secara rohani. Kita lihat ternyata di hadapan virus yang sangat-sangat kecil ini, seluruh umat manusia, segala bangsa yang besar, yang kaya, yang kuat, yang pintar, yang hebat, tidak berdaya. Dan semoga ini menyadarkan kita, hanya jika kita kembali kepada Tuhan dan kesaksian Injil, kita menjadi orang yang berdaya. Kita menjadi orang yang kuat dan penuh kedamaian di saat tenang maupun tegang, di saat kuat maupun lemah, di saat sukacita maupun duka cita. Karena Tuhan yang bangkit ada di tengah-tengah kita, di dalam rohnya, menyertai kita melewati berbagai kesulitan hidup dan wabah COVID-19 ini. Saudara, kebangkitan Kristus yang memberi harapan baru tidak pada mereka yang duduk tongkat dagu, menyesali, komplain dan mengutuki COVID-19. Tetapi kita harus bergerak, berlari seperti Maria Magdalena, Simon Petrus dan murid yang lain. Dengan kita cepat beradaptasi, fleksibel, dinamis dan berkreasi di tengah wabah, agar hidup kita tetap dan terus berjalan di saat kelebihan maupun kekurangan, di saat kuat maupun di saat kita semua tak berdaya dengan wabah COVID ini. Contoh, selama ini kebutuhan hidup harian kita sangat bergantung dari luar sumba, sehingga ada istilah tomat Bima, lombok Bima, bawang Bima, wortel Bima. Kadang kan kita beli gitu lah. Ini lombok mana? Lombok Bima ini. Itu dan kita lombok sendiri, lombok Lamboya. Karena yang banyak yang mendominasi pasar kita itu adalah tomat Bima, lombok Bima, bawang Bima, wortel Bima dan lain-lain. Dan sekarang kita agak terkejut dengan COVID-19 ini. Semua tidak lagi bebas bergerak masuk keluar dari satu daerah. Untuk itu, petani kita harus mulai pola bertani baru, sehingga kita dapat mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri di sini. Jadi jangan hanya tanam padi saja. Mulailah menanam bawang, lombok, tomat, pisang di kebun kita, di tanah kita, di kintal kita.
juga kita orang-orang kota di Waikabubak, mulai kita galakkan dapur hidup. Tidak hanya ada bunga, tetapi juga harus ada sayur, ada lombok, ada kemangi, ada tomat, ada serai di halaman kita dan di pot-pot kita. Tuhan yang bangkit dan hidup bersama kita di tengah perjuangan kita menghadapi COVID-19 ini adalah Tuhan yang tidak hanya memberi kita harapan-harapan baru, tetapi juga memberi kita cara-cara baru bagaimana kita dapat bertahan hidup di bumi ini satu hari demi satu hari. Tuhan yang bangkit dan hidup bersama kita di tengah perjuangan kita menghadapi COVID-19 ini adalah Tuhan yang tidak hanya memberi kita harapan-harapan baru, tetapi juga memberi kita cara-cara baru bagaimana kita dapat bertahan hidup di bumi ini satu hari demi satu hari. Selamat Paskah. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang berjalan bersama kita sekarang di sini. Amin. Marilah kita meresapkan sabda Tuhan ini dan kita memohonkan kekuatan Tuhan yang selalu baru di dalam kita menjalani kehidupan kita satu hari demi satu hari. Marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak Kristus yang telah bangkit. Sungguh kami alami dalam perjalanan hidup kami satu hari demi satu hari. Kristus yang bangkit tidak hanya meninggalkan jejak kubur yang kosong, kain kafan dan kain peluh. Kristus yang bangkit meninggalkan jejak kehadirannya, pertolongannya, jejak tangannya yang terulur di dalam perjalanan hidup kami satu hari demi satu hari. Terima kasih banyak Bapa. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dan kegembiraan iman kami di tengah kami sedang menghadapi wabah COVID-19 bersama dengan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jejak Kristus yang kami alami di hari kemarin membuka dan memberikan cahaya bagi mata kami bahwa kami tidak berjalan sendiri, kami tidak berjuang sendiri. Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup bersama kami dan memberikan kepada kami arah baru bagaimana kami hidup dan bertahan satu hari demi satu hari di dalam berkat dan kasih-Nya. Bapa yang maha baik, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami semua umat Tuhan di rumah kami masing-masing, kami boleh merayakan cinta Tuhan dan kebangkitan Tuhan bersama. Biarlah api iman ini terus menyala sampai Tuhan datang kembali. Biarlah Engkau mendapati seluruh keluarga kami penuh dengan keyakinan dan iman kepadamu Tuhan. Sehingga kami tetap menjadi keluarga yang utuh, yang kuat dan sempurna sampai Tuhan datang kembali. Untuk itu Bapa, kami sungguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan kasih karunia-Mu yang selalu baru menjadi sumber kekuatan kami untuk berjalan, untuk berjuang, untuk berusaha dan bertahan hidup di dalam pertolongan dan berkat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesehatan kami semua, untuk rezeki dan kecukupan yang Tuhan berikan satu hari demi satu hari.
Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang dekat maupun yang jauh, yang kami tahu saat ini mereka dalam keadaan baik. Ubahlah kecemasan dan kekhawatiran kami menjadi kepercayaan dan penyerahan diri kepadamu Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, memberkati kami sekeluarga di minggu yang baru ini. Kami mohon berkat-Mu dan kehadiran-Mu Tuhan di dalam semua saudara-saudari kami, anggota jemaat kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini. Biarlah cahaya kebangkitan-Mu Tuhan bersinar di dalam segala usaha perawatan dan pengobatan, sehingga mereka boleh melihat harapan bahwa Tuhan hidup di tengah perjuangan mereka untuk hidup. Kami mohon berkat-Mu yang berlimpah bagi para dokter, perawat, dan seluruh relawan di seluruh dunia, di Indonesia, di NTT, di Sumba. Tinggallah di dalam mereka Tuhan, dan biarlah kekuatan dan cahaya kebangkitan-Mu selalu menjadi pelindung untuk mereka, terus penuh semangat dan penuh kegembiraan, memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Jadikanlah para dokter dan perawat sebagai saluran kuasa penyembuhan-Mu ya Tuhan, sehingga semua orang yang sakit boleh disembuhkan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan yang bangkit, yang sungguh hidup di tengah perjuangan mereka untuk sehat dan hidup. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu bagi pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah ini. Tambahkanlah roh-Mu di dalam mereka Tuhan, sehingga mereka penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam segala usaha dan program-program pembangunan mereka yang berpihak kepada kebutuhan rakyat, masyarakat, terutama dalam mengatasi wabah COVID-19 di tempat kami masing-masing. Bapa, dengarkanlah doa-doa kami dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup dan bangkit, kami bersyukur dan memohon. Amin. Marilah dengan penuh gembira kita memberikan persembahan. Persembahan kita diiringi dengan Kidung Jemaat 202 ayat 1 sampai selesai. Marilah kita menghantar persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di hari yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita ini, kami menyadari semua yang ada pada kami dan keselamatan kami
datangnya daripadamu. Untuk itu Bapa, kami memberikan sebagian dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami sebagai tanda cinta, tanda syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, dan terimalah hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan dan hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, bersama dengan semua saudara seiman di seluruh dunia dan di sepanjang abad, marilah kita berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita. Untuk itu, janganlah khawatir, janganlah gelisah. Tuhan yang bangkit berjalan bersama kita dan berjuang bersama kita untuk bisa hidup di dalam segala keadaan. Terimalah berkat Tuhan yang selalu baru dan berlimpah-limpah. Tuhan ada di depanmu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tuhan ada di sampingmu untuk memeluk dan melindungimu dari bahaya. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu jika kamu sedih. Tuhan ada di sekelilingmu untuk membelamu jika orang ingin menyerangmu dan menopangmu jika kamu jatuh. Tuhan ada di atasmu untuk mencurahkan berkat damai, kesehatan, kecukupan rezeki, dan kebahagiaan hidup dari sekarang sampai Tuhan datang kembali dalam kemuliaan-Nya yang abadi. Kita menutup ibadah Paskah kita bersama dengan Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 3.